Hello all, welcome back to SDting Channels, dan kali ini kita akan membuat manipulasi dari awal hingga akhir. Untuk teorinya, gua akan menjelaskan di sini kita akan melewati 4 tahap. Yang pertama adalah pembuatan background, pembuatan point of interest 2, pembuatan point of interest 1, dan yang terakhir adalah finishing. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian pembuatan background. Di sini gua akan membuat backgroundnya terlihat sedikit cyberpunk. Yang pertama adalah kita buat level, kita pilih blue, dan kita bawa ke kiri. Oke, nah di sini suka-suka kalian. Selanjutnya kita membuat layer baru, kita pilih warna magenta. Oke, pilih brush tool, opacity 100%, dan brush typo yang nomor 3. Dan kita mulai, ini jangan lupa, gininya adalah color, apa yang namanya ini? Blendingnya adalah color. Lalu kita mulai brushing di sekitar lampu-lampunya. Oke, seperti ini, sedikit aja ya. Nah, oke, jika sudah selesai, opacity-nya kita turunkan menjadi sekitar 50%. Dan size-nya kita buat perbesar sedikit. Dan kita mulai brushing. Nah, di sini agak nyebar ya. Tadi kan kita buatnya sedikit, sekarang kita agak nyebarin. Nah, oke. Lalu kita opacity-nya kita turunkan lagi sekitar 15%. Lalu kita buat dia terlihat lebih menyebar. Oke, di bawah sini juga gua isiin ya warna, karena pantulan cahaya dari atas. Oke, jika sudah, kita ke filter, blur, dan Gaussian blur. Oke, mungkin radiusnya menjadi 38. Nah, sudah bagus menurut gua. Kita buat grup. Ini namanya background, BG. Selanjutnya kita adalah membuat point of interest 2. Nah, point of interest 2 ini adalah objek yang akan membuat objek utamanya terlihat sangat terintimidasi. Ini akan membuat efek dramatis pada foto kalian. So, kita akan buat menggunakan rectangular tools. Untuk point of 2-nya, point of interest 2, bebas kalian mau menggunakan apa saja. Dan kali ini gua akan membuat bentuk kotak. Oke. Fill-nya nothing. Dan untuk warna stroke-nya, gue pakai warna cyan. Dan gue bawa ke sini supaya lebih putih. Nah, oke. Lalu kita pilih brush tool. Dan kita klik awak. Klik awur maksud gue, bahasa Bali itu yang awak tadi. Dan kita mulai hapus si bagian ini. Menggunakan eraser tool. Tipe 2. Size-nya kita perkecil sedikit. Dan opacity-nya 100. Oke. Nah, bang, apa bang fungsinya bang? Ini kita hapus tuh. Nah, fungsinya adalah membuat kesan si kotak ini berada di belakang kayu. Udah, gitu aja sih fungsinya. Oke. Seperti ini, nggak usah terlalu detail. Nah, oke, sudah bagus menurut gua. Lalu kita pilih Ctrl J. Di layar yang nomor 2 yang di bawahan, kita pilih filter, blur, Gaussian blur. Radiusnya jangan terlalu keras. Mungkin sekitar 10. Nah, fungsinya apa bang? Ini akan membuat efek glowing. Lalu di sebelah kanannya, yang layar nomor 2, kita klik kiri 2 kali. Kita pilih Outer Glow. Kita klik kiri di sebelah kanannya. Warnanya kita benahi menjadi cyan. Oke. Settingannya biarin aja, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik yang di bawahnya lagi. Jangan ini ya diklik ya, tapi ini yang ini. Kita buat layer baru. Brush tool. Warnanya adalah cyan. Pilih brush nomor 3. Dan opacity-nya kita buat
37%, dan kita mulai brushing. Oke, opacity-nya kita kurangi lagi, dan kita mulai brushing samping-sampingnya. Oke, seperti ini sudah bagus menurut gua. Jangan lupa kita filter blur, Gaussian blur untuk membuat blendingnya menjadi lebih rapi. Radiusnya tetap 10. Nah, sekarang kita buat grup lagi. Masukkan ke grup, masukkan ke grup, masukkan ke grup. Oke, ini namanya point of interest 2. Nah, selanjutnya adalah memasukkan point of interest 1. Point of interest 1 gua tipenya adalah seperti ini. Tunggu sebentar. Oke. Gua sudah crop untuk memperhemat waktu, dan kita bawa dia ke template-nya kita. Kita Ctrl T, tahan Shift, dan kita buat dia menjadi lebih kecil. Oke, besarnya suka-suka hati kalian. Di sini gua akan menjadikan sepeda ini sebagai patokan. Oke, sudah bagus menurut gua. Oke, usahakan dia berada di tengah-tengah kotak dan enter. Nah, selanjutnya adalah membuat si objeknya terlihat menyatu dengan backgroundnya. Warna objeknya maksud gua. Caranya gampang. Kita buat ini invisible. Kita klik yang ini. Shift, Ctrl, Alt, dan E. Ingat ya, Shift, Ctrl, Alt, E. E ya, enak, E. Lalu kita bawa ke atas. Ini kita kembali membuat dia terlihat kembali. Kita klik kanan di sini dan create clipping mask. Jika sudah, ini kita blurin dulu ya. Kita Ctrl Z yang tadi, hilangkan clipping masknya. Kita pilih filter blur, Gaussian blur dulu. Radiusnya gua naikin menjadi sekitar 19. Oke. Nah, sekarang baru kita klik kanan, create clipping mask. Lalu kita pilih blending yang menjadi overlay. Nah, secara otomatis warnanya akan mengikuti backgroundnya. Nah, gampang kan? Nah, selanjutnya adalah gua lihat objeknya terlihat terlalu kontras dengan warna backgroundnya. Jadinya gua akan menurunkan saturasinya sekitar mungkin 20%, minus 20%. Oke, mungkin minus 15. Nah, sudah bagus menurut gua. Lalu kita pilih OK. Selanjutnya adalah membuat bayangan. Membuat bayangannya caranya adalah kita pilih yang ini, layer di bawah point of interest 1. Kita buat layer baru, pilih brush tool, dan warnanya adalah hitam. Untuk bayangan warnanya adalah hitam. Oke, untuk brushnya gua pilih yang nomor 2. Size-nya gua kecilin. Opacity-nya adalah sekitar 63%. Dan untuk bayangannya, karena cahaya di depan, bayangannya menghadap ke belakang. Oke, seperti itu. Oke. Oke, seperti ini. Nah, sudah bagus menurut gua. Ini gua tambahin sedikit biar agak gelap. Oke. Jika sudah begini, kita kembali ke sini, ke layar paling atas. Kita pilih exposure, kita turuni. Exposure-nya kita bawa ke kiri. Oke. Ctrl I karena kita akan mengambil kebalikannya. Klik kanan, create clipping mask. Karena di sini warna hitam. Ini gue Ctrl I lagi supaya backgroundnya terlihat lebih gelap karena cahaya di depan. Gitu ya logikanya ya. Karena cahaya di depan, backgroundnya terlihat lebih gelap. Kalau cahaya di samping kiri kanan baru lain kasusnya. Lalu kita pilih brush tool karena di sini warna putih, kita pakai warna hitam. Brush nomor 3 dan lebih besar gini ya brushnya. Opacity-nya 29 bagus. Nah, lalu kita buat bagian wajahnya terlihat lebih cerah supaya pandangan kita itu fokus ke wajah. Selanjutnya adalah pembuatan cahaya di sebelah samping-sampingnya sini.
di samping-samping si objek. Caranya adalah kita cari curve. Ini kita naikin. Oke. Karena cahaya di depannya biru, maka cahaya di samping-samping si objek ini juga harus biru, mengikuti cahaya di depannya. Untuk membuat biru, rednya kita turunkan, greennya kita naikkan, dan blue-nya kita naikkan. Oke. Mungkin green-nya kurang naik dan red-nya kurang turun. Oke, seperti ini sudah bagus. Kita Ctrl I, klik kanan, create clipping mask, brush tool, opacity 100, dan brush tipe nomor 2. Dan langsung kita buat, karena ini warna hitam, brushnya warna putih. Langsung kita buat di samping-sampingnya ini. Nah, seperti ini. Oke. Di sini kalian jangan terlalu gini ya, terlalu detail buatnya ya. Jangan juga terlalu masuk ke dalam cahayanya. Cukup di samping-sampingnya aja. Dan untuk tambahan lagi sekali, jangan terlalu detail. Karena di sini memerlukan sedikit efek ngawur. Supaya terlihat lebih gini, natural. Oke, di sini, sini juga. Pokoknya pakai insting kalian aja, jangan takut salah. Emang ngawur sih buatnya sedikit. Dan gua juga nggak perfect banget buatnya, jadi bisa kalian tambahi sesuai dengan keinginan kalian. Oke, juga sudah seperti ini. Opacity-nya kita turunkan menjadi sekitar 25%. Dan kita mulai brush di dalamnya, agak di dalam. Oke, seperti ini. Supaya ada blending ya, antara luar dan dalamnya. Oke. Di sini juga jangan takut salah, karena ya memang gitu. Nggak ada yang salah sebenarnya. Suka-suka kalian, ini kalian yang buat. Nanti kalau ada orang komen, itu anggap aja seperti masukan. Untuk kalian lebih bagus ke depannya. Gue juga gitu kok pertama-tama. Oke, jika sudah begini, kita lihat hasilnya. Nah, di sini terlalu keras menurut gua. Gua akan menghapusnya. Cara menghapusnya itu ini kita balikin. Tadi kan warna putih, sekarang kita pakai warna hitam. Oke, itu cara menghapusnya. Nah, di sini boleh kalian tambah efek hujan kalau kalian mau. Kalau kalian mau ya. Tapi kalau kalian pengen buat efek hujannya, kita pilih gini baru. Kita buat layer baru. Kita pilih brush tool dan pakai brush hujan. Nah, seperti ini. Warnanya adalah putih. Oh ya, misalnya kalian nggak punya brush hujannya, kalian bisa download. Linknya gue taruh di deskripsi. Dan cara masuk ini adalah seperti ini. Ini kan ada gini, logo gigi-gigi itu. Kita klik, kita load brush. Cari tempatnya kalian naruh brushnya. Misalnya ini, rain brush. Dan kita pilih load. Selesai. Untuk buatnya tinggal kita klik dan klik. Nah, seperti ini. Opacity-nya gua tambahin sedikit menjadi 40%-an. Nah, oke, sudah bagus banget menurut gua. Kita pilih eraser tools, brush nomor 3, size-nya kita besarkan sedikit. Opacity-nya gua buat 24%. Dan kita hapus di bagian yang terkena bayangan. Bagian-bagian yang gelap di foto, kita hapus hujannya di sana. Karena hujan tidak akan terlihat di tempat yang cahaya kurang. Oke, ini sudah selesai. Kita buat grup baru. Kita masukin ini, dan ini. Nah, kalau kalian masukin grup, gininya akan hilang. Clipping max-nya akan hilang. Clipping max-nya akan hilang. Lalu kita ulang buat clipping max dengan cara ini sih gini.
Ini adalah point of interestnya. Dan ini kita klik kanan, clipping max, klik kanan, clipping max, klik kanan, clipping max. Dan yang ini enggak ya, karena ini adalah efek hujannya. Nah, sekarang kita tiba di tempat finishing. Cara finishing itu gampang. Kita matiin dulu. Ini kita Shift, Ctrl, Alt, dan E. Ingat ya. Gini. Sorry, gue ulang. Kita klik di poi 2. Jangan ininya kita klik, tapi di sebelah kanan sedikit. Lalu kita Shift, Ctrl, Alt, dan E. Shift, Ctrl, Alt, dan E. E enak. Oke. Kita pilih filter, blur, dan Gaussian blur. Radiusnya jangan terlalu besar, mungkin sekitar 2. Kita pilih OK. Lalu kita perlihatkan kembali. Di layar yang kita buat tadi, kita buat layar baru juga yang ini, sehingga keluar yang kayak gini. Kita pilih brush tool karena di sini warna putih, brushnya warna hitam untuk menghapus. Opacity gua buat 100%, dan dari sini, dari si kaki objeknya, gua akan buat dia gini, fokus. Karena tadi kan gua blurin. Sekarang gua buat dia fokus kembali. Opacity gua turunin, dan gua brush di sebelah atasnya. Oke, nah jika sudah seperti ini, kita blendingnya menggunakan filter, blur, Gaussian blur. Opacity-nya agak keras, mungkin 117. Oke. Lalu di sini gua buat curve. Oke, untuk mempertegas pencahayaan. Kita Ctrl I. Kita pilih brush, karena di sini warna hitam, kita pakai warna putih. Opacity-nya gua buat sekitar 76% dan mulai brushing. Nah, sekitar sini. Dan juga sekitar sini. Oke. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, ini adalah sebelum kita finishing, dan ini adalah setelah kita finishing. Dan selesai. Sekian dulu untuk video saya kali ini. Semoga dapat membantu dan selamat mencoba.